Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nafahatudina. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah di Universitas Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Brand Trust, Perceived Quality, dan Perceived Risk terhadap Brand Loyalty Konsumen PT Pertamina di tengah isu BBM oplosan. Yang saya hormati, dosen pengampu pada mata kuliah seminar pemasaran dan kewirausahaan yaitu Bapak dosen Tubajazil MSc. Hal pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang dari penelitian ini. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan kebutuhan utama dalam menunjang mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya pengguna kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2023, jumlah kendaraan bermotor Indonesia telah mencapai 157 juta unit yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM. Dalam konteks ini, kualitas BBM yang menjadi faktor penting karena berpengaruh pada kinerja mesin, efisiensi bahan bakar, serta dampak lingkungan. Pertamax yang beroktan 92 yang diproduksi oleh PT Pertamina hadir sebagai salah satu produk unggulan dengan kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan Pertalite yang beroktan 90, serta harga yang lebih kompetitif dibandingkan BBM sejenis dari SPBU swasta. Namun, munculnya isu BBM oplosan akhir-akhir ini yang telah dipaparkan oleh Tempo di mana Pertalite dioplos menjadi Pertamax pada ini menurut berita pada tahun 2025 kemarin pada bulan Maret, menimbulkan kekhawatiran di mana kalangan konsumen. Isu ini berpotensi menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dan mendorong peralihan konsumen ke produk BBM lain yang dianggap lebih terpercaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi konsumen terhadap kualitas BBM, khususnya Pertamax, serta dampak isu BBM oplosan terhadap perilaku konsumen. Hal inilah yang menjadi dasar utama dari penelitian yang akan saya paparkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada bagian kali ini rumusan masalah saya ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh brand trust terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Yang kedua ada bagaimana pengaruh perceived quality terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perceived risk terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Dan yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh simultan antara brand trust, perceived quality, dan perceived risk terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang 4 tadi. Yang pertama, ada mengetahui dan menganalisis pengaruh brand trust terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Tujuan yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived quality terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived risk terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Dan yang terakhir adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara brand trust, perceived quality, dan perceived risk terhadap brand loyalty konsumen Pertamax di tengah isu BBM oplosan. Baik, selanjutnya adalah batasan penelitian. Batasan penelitian pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada konsumen Pertamax di Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Yang kedua, variabel yang diteliti meliputi brand trust, perceived quality, dan perceived risk sebagai faktor yang mempengaruhi brand loyalty. Yang ketiga, data yang dikumpulkan terbatas pada periode penelitian yang telah ditentukan, sehingga hasilnya mempresentasikan kondisi pada waktu tertentu. Yang keempat, penelitian ini tidak mencakup aspek teknis, pengolahan, dan distribusi BBM oleh Pertamina, melainkan hanya berfokus pada persepsi dan loyalitas konsumen terhadap Pertamax. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, saya akan membahas landasan teori dari variabel brand trust. Yang pertama ada menurut Sembiring,
pada tahun 2025 menyatakan bahwa trust atau kepercayaan konsumen dapat terwujud bila penjual atau perusahaan mampu memenuhi harapan konsumen terhadap merek sesuai dengan hal yang telah dijanjikan kepada konsumen. Dengan adanya brand trust ini, konsumen akan memiliki kepercayaan terhadap merek yang dipilih untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan keinginannya. Dengan terciptanya kepuasan konsumen akan meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek atau yang disebut juga dengan brand trust tersebut. Lalu akhirnya akan meningkatkan loyalitas konsumen atau brand loyalty. Nah, pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Kristiawan dan Sukresna pada tahun 2020. Selanjutnya landasan teori dari variabel perceived quality. Perceived quality yaitu penilaian konsumen terhadap kualitas produk berdasarkan ekspektasi mereka. Ini menurut Angeline pada penelitian tahun 2023. Persepsi kualitas mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk atau layanan secara keseluruhan. Menurut Mulyati dan Marheni Putri pada tahun 2018. Selanjutnya ada definisi dari Angeline pada tahun 2023, di mana persepsi kualitas diukur relatif terhadap pesaing dan dapat berbeda dari kepuasan konsumen. Ini merupakan atribut penting dalam mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, landasan teori dari variabel perceived risk. Yang pertama, ada pendapat dari Utami et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa persepsi risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dihadapi konsumen jika mereka tidak dapat memprediksi konsekuensi atau risiko dari keputusan pembelian mereka. Yang kedua, ada pendapat dari Doni et al. Pada tahun 2018 juga, yaitu oleh karena itu, ini menjadi indikator kuat perilaku konsumen karena mereka lebih cenderung berupaya mengurangi kemungkinan kegagalan daripada mencari keberhasilan pembelian. Selanjutnya ada landasan teori dari variabel brand loyalty. Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam untuk melakukan pembelian ulang produk atau jasa yang menjadi preferensinya secara konsisten pada masa yang akan datang dengan cara membeli ulang merek yang sama, meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang dapat menimbulkan peralihan. Menurut Firmansyah tahun 2019. Selanjutnya, pelanggan yang secara berulang mendatangi tempat yang sama untuk memuaskan keinginan dengan cara memperoleh dan membayar suatu produk atau jasa. Definisi ini dikemukakan oleh Soeharto et al. Pada tahun 2022 yang disebut dengan loyalitas. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini saya akan memaparkan 4 penemuan yang sesuai dengan variabel yang telah saya jelaskan di awal. Yang pertama, variabel dari brand trust. Saya mengutip dari Kristiawan dan Sukresna pada tahun 2020 yang memiliki temuan di mana brand value berpengaruh signifikan terhadap brand satisfaction, brand trust, dan brand loyalty. Selain itu, brand satisfaction dan brand trust juga terbukti berkontribusi positif terhadap brand loyalty. Di mana variabel penelitiannya yaitu X1 ada brand value, lalu Y1 brand satisfaction, Y2 ada brand trust, dan Y3 brand loyalty. Kristiawan dan Sukresna ini memilih pendekatan kuantitatif dengan software Sam Amos. Lalu selanjutnya ada Kania dan Salsabila pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa yang dari penelitiannya menghasilkan di mana brand feedback dan procedural justice memiliki efek interaksi dua arah yang signifikan terhadap brand trust, yang kemudian berperan sebagai mediator dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Variabelnya X1-nya yaitu brand feedback, X2 procedural justice, X3 interactional justice, dan di sini ada mediasi atau Z1 yaitu brand trust, dan Y1-nya adalah customer loyalty. Di mana Kania dan Salsabila ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan software PLS SAM. Lalu pada variabel perceived quality, saya mengutip dari penelitian Angeline pada tahun 2023 yang menyatakan
yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa brand experience dan perceived quality berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Variabel penelitiannya X1-nya yaitu brand experience, X2 brand trust, X3 quality of perception, dan Y-nya yaitu brand loyalty. Angelin melakukan pendekatan dengan kuantitatif dengan software PLSM. Lalu pada variabel perceived risk, saya mengutip dari Kaligis pada tahun 2018, di mana penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh perceived risk terhadap customer loyalty adalah negatif, yang artinya penurunan perceived risk menghasilkan peningkatan customer loyalty. Di mana variabel penelitiannya X1 yaitu perceived risk, Y-nya customer loyalty, dan di sini ada variabel mediasi atau Z yaitu switching cost. Dan Kaligis ini memakai pendekatan kuantitatif dengan software SAM. Baik, selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari penelitian kami, di mana yang telah terpaparkan gambarnya yaitu ada X1 brand trust, X2 perceived quality, X3 perceived risk yang berpanah ke brand loyalty atau variable Y-nya. Dan di sini juga ada secara simultannya dengan pengembangan hipotesis sebagai berikut, yaitu H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand trust terhadap brand loyalty konsumen pada PT Pertamina di tengah isu oplosan BBM. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived quality terhadap brand loyalty konsumen pada PT Pertamina di tengah isu oplosan BBM. Lalu hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perceived risk terhadap brand loyalty konsumen pada PT Pertamina di tengah isu oplosan BBM. Hipotesis yang terakhir atau H4, di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara brand trust, perceived quality, dan perceived risk terhadap brand loyalty konsumen pada PT Pertamina di tengah isu oplosan BBM. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah sebuah studi empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada objektivitas dan pengukuran yang terukur dari fenomena sosial dengan menggunakan software SPSS. Maksudnya nanti data yang telah didapatkan dari kuesioner akan diolah melalui software SPSS. Lalu selanjutnya sumber data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan mencakup data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada individu yang telah membeli dan menggunakan produk minimal 1 kali. Sementara itu, data sekunder terdiri dari informasi yang tidak diperoleh langsung dari responden, tapi melalui pihak ketiga atau dokumen yang tersedia, seperti BPS. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang saya pilih memiliki minimal umur 17 tahun di mana mereka telah memiliki SIM dan berdomisili di Jabodetabek. Nah, penduduk di Jabodetabek adalah sebanyak 24.692.397 jiwa menurut BPS pada tahun 2024. Lalu saya mengambil sampelnya menggunakan perhitungan rumus dari Slovin yang menghasilkan angka 250 sampel yang harus saya kumpulkan dari jumlah penduduk Jabodetabek. Lalu teknik sampling yang saya gunakan, yang pertama ada kuesioner yang disebarkan secara online dengan Google Form. Lalu yang kedua, daftar pertanyaan kuesioner dengan pertanyaan mengenai indikator-indikator pada setiap variabel penelitian. Dan yang ketiga, skala penelitian tadi dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian karena bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur sejauh mana variabel bebas yaitu brand trust, perceived quality, dan perceived risk mempengaruhi brand loyalty. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang telah tertera di slide. Dengan keterangan Y adalah keputusan pembelian, A adalah konstanta,
Beta 1 adalah koefisien regresi X1, beta 2 koefisien regresi X2, beta 3 koefisien regresi X3. Dan X1 yaitu brand trust, X2 perceived quality, X3 perceived risk. Dan E adalah standard error. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan sangat terbuka untuk masukan serta saran dari Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya guna menyempurnakan penelitian ini ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.